Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Kami sudah membuat first impression reviewnya. Nah, pada video ini kami berkesempatan untuk nyetir mobilnya. Ini adalah Kia Sonet. Berhubung ini adalah mobil baru, brand new sekali karena begitu kami ambil di Kia, kilometernya hanya 10. Yes, odometernya mencatat 10 km saja. Saatnya kita unboxing karena joknya semua masih plastikan. Yes, ini adalah mobil baru. Namun bukan mobil baru kami. Mobil baru yang langsung dijadikan mobil tes dan dipinjamkan ke kami. Pada first impression reviewnya kami bilang mobil ini aneh. Aneh kenapa bisa di bawah 300 juta harganya. Tepatnya 289 juta. Uang 300 juta bisa ada kembaliannya untuk beli velg. Tidak cukup. Aneh karena mobil ini dilengkapi dengan kemewahan-kemewahan sebagai berikut. 1. Kemewahan safety, khususnya 6 airbag. Apabila terjadi apa-apa, pasti lebih nyaman. Itu bantalnya banyak sekali. Kedua, kemewahan sunroof. Apabila budget kampanye Anda habis sehingga tidak bisa beli Alphard, bisa pakai Kia Sonet saja. Nyangkut. Ketiga, kemewahan suhu. Memang lagi sering hujan, tapi kalau lagi panas, seriously panasnya luar biasa di kota-kota di Indonesia. AC pada mobil di bawah 300 juta ini sampai ke belakang. Dan yang paling gila, ada pendingin jok depan. Ini biasanya hanya ditemukan di mobil sedan besar premium. Keempat, kemewahan audio. Audionya ini Bose. Ya, suaranya oke, tapi masih bisa di-upgrade lagi sebenarnya. Yang luar biasa itu adalah Apple CarPlay yang secara wireless. Handphonenya pun masih bisa di-charge secara wireless. Namun memang wireless ini nge-charge-nya tidak secepat kabel. Merupakan kelangkaan juga pada mobil yang di bawah 300 juta. Ya, itu beberapa hal yang kami sangat suka. Tapi sebenarnya ada beberapa juga yang kami tidak suka. Karena memang ini mobil di bawah 300 juta. 1. Jok belakangnya tidak belah sama sekali. Ini sangat menyulitkan apabila sambil bawa barang besar dan bawa manusia juga di belakang. Terpaksa manusia tersebut disuruh naik online. Woi, pergi sana, naik online aja. Mau bawa barang. Kedua, rem belakang belum dis. Sebenarnya rem drum ini secara kemampuan sama-sama saja, tapi memang ketahanan terhadap panasnya kurang dibanding dengan rem disc. Untuk pemakaian sehari-hari tidak ada bedanya, tapi untuk pemakaian di trek atau tol dan tanjakan turunan, apabila nyetirnya sangat agresif, kemungkinan ada beda sedikit. Ketiga, dashboard dan door panel masih plastik keras. Dilihat memang sama saja, namun dirasa itu beda. Empuk-empuk akan membuat otak kita merasa mobil ini lebih mewah. Namun plastik keras pun ada positifnya, yang pasti lebih tahan lama. Kelembapan dan suhu di Indonesia ini kadang kurang cocok dengan yang empuk-empuk di mobil. Keempat, ada beberapa kepalsuan yang kami tidak suka karena kami tidak suka yang palsu-palsu. Roof rail palsu, knalpot palsu, lubang-lubangan palsu tapi di interior. Nah, ini di atas lubang AC ada kepalsuan. Dan itu grill untuk defogger depan pun palsu. Yes, mobil ini tidak ada defogger depannya. Memang sangat jarang dibutuhkan, tapi begitu butuh sangat terpakai sekali. 5. Duduk belakang tengah. Ya, sudah pasti jadi sempit kalau bertiga di belakang sini. Tapi tidak ada headrestnya yang tengah dan seatbeltnya hanya 2 titik. Kurang nyaman dan kurang aman. Tapi biasanya pemilik crossover kecil macam ini jarang naruh 3 manusia sekaligus di jok belakang. Kemudian ada beberapa detail tentang mobil ini yang kami temukan. Ada yang positif dan ada juga yang negatif. Biasanya suatu seatbelt belakang ngewer-ngewer sampai mentok-mentok plastik di sekitaran sehingga bunyi-bunyi. Dan kalau melipat jok itu merepotkan, harus dipinggirkan dulu. Dan ini ada solusi bagus untuk Sonet. Ada tempatnya, tinggal dicolok di sini dan seatbelt tidak akan mengganggu Anda.
Apple CarPlay yang wireless ini sering terputus, walaupun tidak memutus lagu yang sedang di-setel, tapi tahu-tahu keluar saja dari tampilan CarPlay-nya. Kami tidak tahu masalahnya ada di handphone kami atau pada mobilnya. Mudah-mudahan masalahnya pada handphone kami. Mungkin minta diganti iPhone 12. Spion terbuka sendiri apabila mendekat, tanpa perlu membuka kunci, menandakan mobilnya tahu kalau pemegang kuncinya sudah mendekat. Kalau mematikan mobil, audionya masih tetap nyala, macam mobil Eropa. Ini sebenarnya kami tidak terlalu suka. Kadang setelah mematikan mesin, butuh momen tenang tanpa suara apa-apa sebelum turun dari mobil. Dan musiknya baru mati setelah kita buka pintu. Klaksonnya bagus. Seharusnya semua mobil klaksonnya seperti ini. Tidak ada yang dipangkas-pangkas menjadi hanya satu buah klaksonnya. Kamera mundurnya ada garis yang mengikuti arah setir. Itulah enaknya kalau pakai head unit yang integrated, yang jadi satu dengan mobilnya. Mesinnya ini, satu silindernya dapat 2 injektor. Mungkin agar bisa lebih detail nyemprot bensinnya, agar adonan pembakarannya bisa lebih pas dan efisien. Tapi seberapa irit mobil ini? Jangan tutup videonya, nanti akan kami kasih tahu pengalaman kami. Kemudian ada fitur apa saja yang menurut kami agak berlebihan. Ada 2. Pertama, nyala-nyala diskonya itu yang bermaksud untuk membuat ambient light menjadi funky. Untuk kami, kami sudah bilang kami agak ketuaan untuk beginian. Kami lebih merasa ini mengganggu kalau ada kedip-kedip lampu di bawah situ kalau di malam hari. Yang kedua, bisa nyalain mobil dari remote kunci. Kami pernah punya mobil dengan fitur aftermarket macam ini. Kami hanya gunakan untuk pamer ke teman-teman saja. Karena terkendala jarak antara kunci dan mobilnya pasti ada batasnya. Dan untuk orang yang pelupa macam kami, biasanya memilih untuk tidak melakukan karena takut lupa mematikan lagi karena tidak jadi masuk mobil. Ya, kita coba. Nah. Oke. Tapi kalau misalnya kita lagi jauhan gitu lupa mungkin dia akan ada fail safe-nya mati sendiri lagi. Cuma kami lebih memilih untuk tidak memakai fungsi ini. Kayak duitnya mendingan untuk yang lain gitu. Coba ini kan belum pernah jalan. Ini langsung jalan aja udah ya? Iya langsung jalan aja. Beres. Oke, sekarang posisi nyetirnya. Memang ini joknya semuanya pakai otot ya, termasuk setir yang tidak bisa teleskopik tapi lumayan bisa naik turun lah. Cuma kami sering bimbang posisi duduk seperti apa yang pas naik mobil ini. Karena kalau terlalu tinggi seperti ini enak, cuma kami tidak suka nyetir tinggi-tinggi ya. Sementara kalau diturunin posisinya, di posisi kami biasanya itu agak hampir paling rendah gitu, segini. Itu agak kurang pas karena dashboard ini terasa tinggi. Jadi kayak rasa tenggelam begitu. Jadi bimbang nyetirnya tuh enaknya bagaimana? Dashboard mobil zaman now memang tinggi-tinggi. Apalagi yang ini dengan layar dan instrumen cluster menyatu. Rasanya badan kita itu pendek. Namun sebenarnya tidak. Itu hanya psikologi saja. Tidak ada pandangan keluar yang terhalangi. Itulah sebabnya dashboard mobil sekarang tinggi-tinggi karena tidak menghalangi pandangan apa-apa keluar. Sekarang saatnya kita jalan. Beneran, karena udah nggak di showroom lagi. Kesan pertama naik mobil ini, ya seperti juga pertama kali naik Kia Seltos. Serasa bawa mobil Eropa, terutama rasa megang setirnya. Setirnya ini kulit, flat bottom, banyak tombol-tombol untuk kesenangan jempol kita. Keluar masuk jalan tikus di Jakarta ini, tentu mobil lebih kecil dimensinya lebih baik. Dan lebih tinggi lebih baik. Karena pandangan dan lebih percaya diri kalau naik mobil yang lebih tinggi. Namun urusan radius putar menurut kami biasa saja. Ini unggul karena wheelbase-nya pendek, tapi beloknya tidak terlalu patah.
Yang paling terbaik kalau naik crossover atau SUV adalah tidak banyak peduli kondisi jalan. Jalan rusak-rusak sedikit tinggal terabas saja, tidak seperti naik sedan. Sekarang ke kedepannya, apakah ini sekedap mobil Eropa? Kekedapannya sebenarnya untuk mobil yang sekelas ini, yaitu ada motor-motor 2 tak itu masih terdengar jelas gitu. Tapi ini udah oke loh, sudah lumayan oke sekali. Dan kecepatan 60 saja sudah terdengar yang namanya road noise keluar dari ban. Kemudian bagaimana dengan suspensinya? Suspensinya, begitu kami ambil dari Kia, langsung ngerasa, ini empuk apa keras ya? Empuk apa keras ya? Ternyata keras. Kerasnya bukan keras sekali ya, keras-keras model Eropa, keras-keras kayak pakai velg besar. Ya, keras-keras seperti itu. Kami bingung kenapa. Namun ternyata ini sebabnya. Tekanan bannya depan 45 PSI dan belakang 44 PSI. Ya, ini memang bergerak-gerak sedikit-sedikit tergantung seberapa panas cuaca dan seberapa ngebut Anda. Namun sebenarnya spesifikasinya dengan load biasa itu hanya 33 PSI. Jauh sekali. Ini load untuk 3 orang plus 1 barang. Kalau load untuk 5 orang plus 3 barang itu 36 PSI. Kita anggaplah 36 PSI deh, kita kurangin. Kan jauh banget itu. Lihat tuh. Rian tolong kerjain ya. Oke, setelah kami turunkan tekanan bannya menjadi 36 dan di sini juga sudah sesuai ini 36 PSI. Ini berarti lumayan akurat juga TPMS-nya. Nah, ternyata kekerasannya langsung masih sama. Ya, masih agak lumayan keras juga. Mungkin lebih tepat lagi firm. Bukan firm keras ya. Ini mungkin bisa dibilang karakter suspensinya mobil Eropa. Tidak keras tapi sedikit kaku. Kena jalanan rusak pasti lebih terasa dibanding dengan naik MPV yang empuk macam Expander. Tapi karakternya itu membuat jadi lebih pede untuk berlari kencang. Karena pada kecepatan tinggi di atas 100 km per jam pun tidak ada rasa limbungnya. Mungkin ini karakter bannya yang agak keras, bukan salah suspensinya. Mungkin langkah pertama yang kami lakukan kalau misalnya beli mobil ini adalah ganti ban. Kembali lagi ke suspensi. Ketika digoyang-goyangkan setirnya, mobil ini memang terasa ada body rollnya. Tapi ketika menikung, body rollnya cukup minim. Ya, dibandingkan dengan SUV lainnya yang non-Eropa, Sonet ini lebih bisa menikung. Pengkolan macam apapun enak dilewati pada kecepatan tinggi. Kemudian rasa setirnya memang sedikit kurang direct dan minim feedback, tapi masih taraf wajar dan ringannya setir ini bisa dinikmati. Ya, ini seperti rasa setirnya mobil Eropa yang biasa menyebut dirinya itu mobil rakyat. Di tol tinggal pencet ini dan kita sudah mengaktifkan cruise control. Set 70 km per jam. Iya, cruise control. Ya, cruise control itu sangat membantu sekali apabila kita mau ke Jawa ya, ke timur. Itu tol panjang sekali, nggak ada cruise control sih nggak enak. Sekarang bagaimana dengan tenaganya? Ya, ini driving mode-nya kan bisa diatur. Drive mode kita ke sport. Nah, sport RPM-nya nambah. Oke, CVT go. Ada ngoper-ngopernya begitu. Cuma memang meningkatnya cukup agak lama kecepatannya. Tapi menurut kami CVT-nya ngopernya tuh lumayan cepet. Dan ini nggak ada pedal shift tapi bisa dimanualkan dari sini. Walaupun kebalik plus minusnya. Bisa dibelah 8 CVT-nya. Dan karena ini CVT pasti hemat sekali. 1500 cc naturally aspirated plus CVT. 144 Nm memang jadi tidak terlalu terasa karena CVT. Rasa tenaganya jadi seperti kurang.
Namun kalau sedang jalan santai dan kita kick down, ternyata CVT-nya ini ngopernya cepat sekali. Ya, seperti transmisi otomatis konvensional yang nurunin gigi. Dan juga ada sensasi ngoper gigi macam automatic transmission yang konvensional. Rasa torsinya terasa enak ketika sedang santai kemudian injak gas dalam. Pas untuk kebutuhan di dalam kota. Ini kalau kita pakai manual mode, langsung membelah dirinya. CVT itu menjadi 8 speed. Tidak ada pedal shiftnya. Ngopernya pakai tongkat shifternya. Dan plus minusnya itu terbalik. Kami tidak suka yang seperti ini. Menurunkan gigi ke belakang, bukan ke depan. Tapi ya, itu manual shifting jarang sekali dipakai. Kecuali sedang naik turun tanjakan yang lumayan terjal. Driving mode-nya ada Sport, Comfort, dan Eco. Pengaruhnya itu ada di rasio pedal gas dan perilaku transmisinya. Di mode Sport, RPM mesin akan lebih tinggi. Tapi ini apabila mesin sedang berteriak RPM tinggi, suara mesinnya terdengar halus. Suara mesin ke dalam kabin lumayan terisolasi dengan baik. Setelah menginjak gas, kita pasti akan ngerem. Nah, ini rasa remnya enak, tidak terlalu sensitif dan sekaligus terasa menggigit, membuat jadi rasa pede di kecepatan tinggi. Nah, berhubung kita lupa bawa race logic dan Bung Fitra bawa, dan kita berada di sirkuit Sentul dengan aspal yang baru, kita persilakan Bung Fitra untuk ngetes. Dan bukan cuma minjem alat, saya juga disuruh ngetesin. Ya. Karena kebetulan saya juga lagi ngetes Sonet juga. Jadi hasilnya ini nanti 0-100-nya buat 2 channel. Oh, mobil. Foto mobil dan Foto foto driver. driver. Silakan. Oke. Jangan lupa matiin AC. Oh iya. Oh, mobil tuh ya. Ada aja hokinya. Om, bawa race logic. Pas banget di Sentul yang aspalnya baru di resurface semuanya sampai halus banget, jadi enak banget buat ngetes. Pas saya juga bawa race logic. Kok bisa kebetulan ya? Oke. Ready. Ada wheel spin sedikit. Iya loh, kayak transmisi konvensional, dia kayak ngoper-ngoper gitu. Oke. 11,0. Bukan angka yang buruk. Not bad. Not bad loh, 11 detik. CVT. CVT 11 detik. Dan dia nyebutnya IVT kan. Iya. Jadi memang dia pindah giginya tuh kayak ini, bukan kayak CVT yang dipantengin terus 1 RPM, tapi dia kayak pindah-pindah ke Betul, kayak konvensional dan pindahnya cepat. dan close karena 8 speed. Iya. 11,0 loh. 11 detik loh 100. Oke juga. Oke banget. Tapi memang kadang-kadang kalau kita lagi di tol gitu, di bejek habis, nggak terlalu terasa tenaganya karena Iya. dia lebih cenderung lebih datar, kecuali agresif. Artinya nih akselerasinya tuh salah satu yang terbaik di kelasnya loh. HRV berapa? BRV. Ini Ini kok bukan HRV, harganya harga BRV. Oke, dari harga BRV ya, lambat. BRV kan 120 HP. Ah. Tapi dia agak itu terhambat transmisinya kan. Iya. Kalau nggak salah di 11, juga atau 12 gitu kan. HRV itu di 12 yang 1500. Iya, ini yang 1500 kelasnya. Iya, kalau yang 1800 10, Betul. oke. Kencang ternyata. Yep. Nih. Nih. 065,1, 0100, 11 detik. Coba lanjutin dikit, Oke. 400 meter tapi. Jadi udah cukup ya jasa saya sebagai tester, tinggal nanti tagihan testernya saya kirim ke rekeningnya Mobi ya. Kirim aja ke rekening kami. Selain tenaga mesinnya, mobil ini cocok untuk orang yang agresif macam kami nyetirnya. Suspensi, rasa remnya, dan ringan setirnya mendukung. Tapi apakah boros untuk orang macam kami? Kami di dalam kota dapat antara 11 sampai 13 km per liter tergantung seberapa macet. Kalau normal-normal saja itu sekitar 12 km per liter.
Kalau perjalanan luar kota yang di tol saja, nyetir agresif masih dapat di atas 15 km per liter. Menurut kami yang biasa nyetir mobil boros, ini lumayan hemat. Oke, duduk belakangnya. Ini posisi jok depan dimajukan habis nih, sudah habis belum ya? Coba ya. Oke, sekarang habis. Ini kalau Anda bos-bos dan pakai supir, gimana rasanya di belakang? Duduknya itu seperti di first impression review, lumayan nyender. Senderannya itu nggak tegak gitu. Terus bawahnya juga lumayan nyaman. Jadi ini belakangnya ini bisa dibilang nyaman belakang sini. Ini leganya tuh legroomnya kalau dimajukan habis ya begini. Terus kita bisa naruh handphone juga di sini. Ini adalah pilihan-pilihan warnanya apabila Anda tertarik Kia Sonet. Overall mengenai Kia Sonet, saatnya untuk kita membuka mata pada brand ini. Kia Sonet merupakan mobil yang cocok untuk Anda yang ingin mobil tinggi dan punya uang di bawah 300 juta. Apabila kami punya uang 300 juta dan mencari mobil untuk disetir sendiri sehari-hari, ini adalah pilihan kami. Cocok juga untuk Anda orang tua yang ingin membelikan mobil pertama untuk anak Anda. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak dibayar oleh siapapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Max Mobi apabila belum, berikut dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.